Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahyuni, NIM E 2019-1165 dari kelas Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu pengantar ekonomi makro Islam, yang kedua konsep dasar ekonomi Islam, yang ketiga ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Di mana pada video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah ekonomi makro Islam. Materi yang pertama yaitu tentang pengantar ekonomi makro Islam. Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah dan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan oikos dan nomos yang berarti aturan-aturan dalam rumah tangga. Jadi pada dasarnya ilmu ekonomi mempelajari tentang prinsip-prinsip di dalamnya menggunakan pendapatan rumah tangga tersebut. Ekonomi merupakan studi tentang manusia di mana terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, berbenturan dengan kapasitas sumber daya yang terbatas. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan atau bagian ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan. Seperti kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu banyak, beraneka ragam. Satu kebutuhan terpenuhi akan muncul kebutuhan lain. Kebutuhan ini bertambah dan akan terus berkembang baik jumlah maupun kualitasnya mengikuti kemajuan peradaban manusia. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Profesor Samuelson, bahwa ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat menentukan atau menjatuhkan pilihannya dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan alternatif untuk memproduksi berbagai barang serta membagikannya untuk dikonsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang kepada berbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Adam Smith bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dan usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu ada ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi atau keadaan ekonomi dengan sebenarnya. Contohnya yaitu krisis ekonomi di Indonesia menyebabkan menurunnya kurs rupiah terhadap US dollar. Ekonomi deskriptif merupakan studi yang berusaha untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dan menguraikan fakta-fakta ekonomi atau bekerjanya lembaga-lembaga atau unit-unit ekonomi. Yang kedua yaitu ada ilmu ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang tugasnya menelaah kebijakan-kebijakan ekonomi yang perlu dilaksanakan oleh suatu pemerintahan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah mempunyai tujuan. Yang pertama yaitu menciptakan kesempatan kerja yang penuh. Yang kedua yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga yaitu menciptakan stabilitas harga. Dan yang keempat yaitu menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Yang ketiga yaitu ada ekonomi teori atau ekonomi murni. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Teori ekonomi didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi pada masyarakat yang disederhanakan, terutama mengenai sifat-sifat hubungan ekonomi yang menyederhanakan kondisi tersebut yang disebut asumsi. Contoh yaitu permintaan suatu barang akan naik bila harga barang tersebut turun. Sebaliknya, permintaan akan turun bila harga akan naik dengan asumsi penawaran dan pendapatan masyarakat tetap atau semua faktor yang berpengaruh terhadap permintaan. Pengertian ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha, dan perubahan-perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi.
Variabel-variabel tersebut antara lain yaitu pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Atau juga bisa diartikan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi mikro adalah mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan dan rumah tangga. Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan individu-individu yang lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi ceteris paribus, atau juga bisa diartikan bahwa ekonomi mikro adalah mempelajari perilaku perusahaan, mempelajari perilaku konsumen, dan bagaimana perusahaan itu menentukan harga-harga barang. Masalah jangka pendek atau stabilisasi. Yang pertama yaitu adanya inflasi, adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program penggandaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua yaitu adanya pengangguran, terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Selain itu, pengangguran bisa saja terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi, namun adanya kesenjangan informasi dan keahlian yang diinginkan. Yang ketiga yaitu adanya ketimpangan dalam neraca pembayaran, adalah kesenjangan antara jumlah perolehan dari ekspor dan pembayaran impor. Bila impor terlalu besar, maka devisa akan semakin berkurang. Nilai tukar mata uang lokal relatif akan jatuh. Industri dalam negeri berbasis impor akan banyak yang mati, sedangkan ekspor terlalu besar, maka nilai mata uang lokal akan menguat terhadap mata uang luar negeri dan akan berdampak pada semakin naiknya impor yang akan menyebabkan matinya industri yang berbasiskan bahan baku dalam negeri. Masalah jangka panjang atau pertumbuhan. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang besar bila diikuti dengan produktivitas yang tinggi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan, dan pada akhirnya akan mampu memperbaiki citra dan mutu hidup. Yang kedua yaitu ada peningkatan kapasitas produksi, berkaitan erat dengan tingkat investasi, dan investasi berhubungan dengan tingkat tabungan masyarakat. Sedangkan tingkat tabungan masyarakat berhubungan dengan tingkat pendapatan dan konsumsinya. Jadi apabila kapasitas produksi ditingkatkan, maka tabungan haruslah juga ditingkatkan agar investasi dapat pula ditingkatkan. Perbedaan ekonomi makro dan mikro. Jika dilihat dari harga ekonomi makro, harga adalah nilai dari komoditas secara agregat atau keseluruhan. Sedangkan ekonomi mikro, harga adalah nilai dari suatu komoditas atau barang tertentu saja. Jika dilihat dari ketenaga kerjaan, ekonomi makro kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Sedangkan ekonomi mikro, kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan. Jika dilihat dari konsumsi, ekonomi makro yaitu konsumsi negara. Sedangkan ekonomi mikro, konsumsi individu. Jika dilihat dari segi produksi, ekonomi makro jumlah produksi suatu barang, sedangkan ekonomi mikro jumlah produksi nasional. Jika dilihat dari unit analisis, ekonomi makro pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Sedangkan ekonomi mikro pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan. Jika dilihat dari tujuan analisis, ekonomi makro lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan, sedangkan ekonomi mikro lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Perbedaan ekonomi makro Islam dan konvensional. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya.
Yang kedua yaitu ada ekonomi makro konvensional, adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha dan perubahan-perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi. Variabel-variabel tersebut antara lain yaitu pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Untuk materi yang kedua yaitu bertema konsep dasar ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhannya dan bagaimana manusia itu memuaskan kebutuhannya. Contohnya, manusia memenuhi kebutuhan makannya memerlukan nasi, nasi perlu beras, beras memerlukan padi, padi harus ada yang menanam dan perlu sawah juga. Itulah yang dinamakan dalam memenuhi kebutuhannya. Contoh lagi, manusia kebutuhan yang pertama adalah makan supaya dia kenyang. Untuk menghilangkan rasa lapar, dia memenuhi kebutuhan dengan makan. Namun setelah terpenuhi kebutuhannya, kadang-kadang mereka tidak puas. Lalu bagaimana cara memuaskannya? Setelah dia kenyang, maka mulai masaknya dia bahas. Kemudian lauknya yang awalnya lauk sederhana seperti ikan asin dan tempe, namun lama-kelamaan karena ekonomi meningkat atau uangnya cukup, dia tidak hanya berhenti pada dikenyang, tapi pada penguasaan. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu kepada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah segala aktivitas ekonomi yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariah dalam aktivitas ekonomi. Sedangkan definisi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Contoh, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, harus halal thayyibah. Bukan sekedar makan enak saja, tetapi makan dan minuman tersebut harus halal. Sumber hukum ekonomi Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada Al-Quran, adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam. Yang kedua yaitu ada As-Sunnah atau sering juga disebut Al-Hadis, mempunyai arti yang sama yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Yang ketiga yaitu ada ijma, adalah kesepakatan semua mujtahidin di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW. Adapun ijma, ulama yang berkaitan dengan ekonomi Islam, beberapa diantaranya berkaitan dengan permasalahan keuangan dan beberapa kontrak dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Yang keempat ada qiyas, adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lainnya yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas. Contoh qiyas yaitu hukum minum arak di dalam Al-Quran adalah haram karena termaktub dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada tauhid atau keesaan Allah. Segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik itu yang ada di Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dalam aktivitas ekonomi kita harus yakin bahwa Allah tahu apa yang dikerjakan oleh hambanya dan Allah akan membalas apa yang sudah dikerjakan hambanya. Kalau kita melakukan transaksi dengan benar, maka nanti akan mendapatkan balasan di akhirat dan diberikan surga dan kebahagiaan. Akan tetapi, sebaliknya jika kita melanggar dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua ada as-siddiq dan amanah. Setiap transaksi harus jujur. Misal pada pembeli harus jujur, penjual harus jujur. Setelah jujur, kita harus amanah sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Yang ketiga ada keadilan. Dalam perekonomian Islam, keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan di sini diartikan sebagai perilaku di mana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.
Yang keempat ada at-ta'awun, yang artinya tolong-menolong, gotong royong, dan saling membantu dengan sesama manusia. Tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi Islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Yang kelima yaitu ada tawazun atau keseimbangan, yaitu memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam harus terbebas. Yang pertama yaitu maisir adalah judi. Segala transaksi yang mengandung judi hukumnya haram. Dan sedangkan yang kedua yaitu horor, penipuan dalam suatu transaksi di mana tidak boleh mengandung sifatnya tidak tahu, dan tidak boleh adanya tipuan. Dalam praktek ini biasanya terjadi dalam asuransi, jual beli saham, dan perjudian. Yang ketiga adanya riba. Riba dilarang karena menciptakan ketidakadilan. Itulah sistem riba yang dijalankan oleh bank atau badan simpan pinjam lainnya yang sangat diharamkan dalam ekonomi Islam. Perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama yaitu ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sedangkan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Ekonomi Islam, kompetisi dikontrol syariat Islam. Sedangkan ekonomi kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Ekonomi sosial, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Sedangkan kapitalis pengakuan kepemilikan individu secara bebas, dan sosialis tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Ekonomi Islam yaitu kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan kapitalis kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sosialis kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Ekonomi Islam mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, sedangkan ekonomi kapitalis mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri, dan ekonomi sosialis perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua itu harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu larangan maisir, horor, dan riba. Yang keempat yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima yaitu keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam yaitu bimbingan konsumsi. Yang ketujuh yaitu petunjuk investasi, dan yang kedelapan adalah zakat. Pada materi yang ketiga yaitu bertema ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Siklus perekonomian tiga sektor yang pertama itu ada perusahaan. Pembayaran oleh sektor perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pengeluaran perusahaan kepada pemerintah berupa pajak. Jadi perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah baik berupa pajak penghasilan, pajak perusahaan, dan sebagainya. Pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga berupa gaji dan upah, yang dimana rumah tangga bekerja di suatu perusahaan dan perusahaan tersebut membayar upah dan gaji kepada rumah tangga. Perusahaan juga membayar sewa kepada rumah tangga jika rumah tangga tersebut memiliki bangunan, tanah, dan gedung yang disewakan oleh perusahaan. Atau rumah tangga dibayar bunga atau bagi hasil, artinya rumah tangga itu dia investasi di perusahaan yang dimana membeli saham di perusahaan. Atau rumah tangga itu menyimpan uang di lembaga keuangan, kemudian perusahaan itu memanfaatkan dan meminjam uang di lembaga keuangan, dan perusahaan mengeluarkan kewajiban pada rumah tangga tersebut. Laba, sistem saham yang dimana perusahaan itu kerjasama bersama rumah tangga lalu mendapatkan keuntungan perusahaan, maka sebagian labanya nanti akan masuk pada rumah tangga. Jadi pengeluaran perusahaan pada rumah tangga itu bisa berupa gaji, upah, sewa, dan bunga. Sedangkan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari pemerintah seperti belanja hasil produksi perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan, atau pemerintah memberi subsidi BBM, subsidi pembayaran listrik, itu adalah menjadi pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Pendapatan perusahaan yang diperoleh dari rumah tangga, yang dimana rumah tangga meminjam uang kepada perusahaan sehingga perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari rumah tangga.
Pemerintah pengeluarannya terhadap perusahaan bisa jadi berupa membeli barang-barang produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya, pemerintah membeli kertas, alat bangunan, atau produksi makanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga yang demikian itu pengeluaran pemerintah yang dilakukan kepada perusahaan. Sedangkan pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa. Pendapatan pemerintah juga dari pajak industri, pajak penghasilan, selain itu pajak individu dan pajak perseorangan. Rumah tangga pengeluarannya kepada perusahaan berupa membeli barang-barang hasil perusahaan, misalnya membeli industri tekstil, membeli produksi makanan berupa snack. Itulah yang dinamakan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga kepada perusahaan. Sedangkan rumah tangga pengeluarannya kepada pemerintah berupa pajak yang wajib dibayar oleh rumah tangga kepada pemerintah. Lalu pendapatannya yang diterima rumah tangga berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan, dan yang kedua dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan: membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Kedua aliran pengeluaran atau pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi tiga sektor belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor atau belum ada perdagangan dengan luar negeri. Oleh sebab itu, perekonomian tiga sektor dinamakan dengan perekonomian tertutup. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Yang kedua yaitu ada pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga yaitu ada aliran pendapatan dari sektor pemerintah, sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama yaitu ditabung, yang kedua yaitu membayar pajak, yang ketiga yaitu membiayai konsumsi. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Y yaitu pendapatan, C konsumsi, I investasi, G government. Tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T, di mana Y yaitu pendapatan, C yaitu konsumsi, S yaitu saving, T yaitu pajak. Syarat keseimbangan, penawaran agregat sama dengan agregat demand. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri yaitu AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. C yaitu rumah tangga, I yaitu perusahaan, G yaitu pemerintah. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan I plus G sama dengan S plus T. Pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Sedangkan pajak tak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Yang menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Bentuk-bentuk pajak pendapatan yang pertama yaitu ada pajak regresif, adalah sistem pajak yang presentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang paling tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil presentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Yang kedua yaitu ada pajak proporsional, di mana presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan.
yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dalam sistem pajak ini tidak dibedakan di antara penduduk yang kaya atau miskin dan di antaranya perusahaan besar dan perusahaan kecil. Yang ketiga yaitu ada pajak progresif, sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak ini menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.